Pemirsa, Anda menyaksikan Flash 8 bersama saya Anindita Oktavia. Pemirsa, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menjadi salah satu program pemerintah yang perannya penting bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Tidak hanya menerima penyakit ringan, program BPJS Kesehatan juga melayani yang memiliki penyakit katastropik atau kronis. Penyakit gagal ginjal kronis dan kanker merupakan dua penyakit yang masuk dalam kategori katastropik. Penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan yang sangat tinggi karena dalam proses penyembuhannya dibutuhkan obat dan alat yang cukup mahal. Penyakit yang masuk dalam kategori ini beresiko mengakibatkan komplikasi berbahaya yang dapat mengancam nyawa sehingga dibutuhkannya perawatan yang intensif. Banyak penderita gagal ginjal kronis dan kanker yang terpaksa menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berobat. Pasien JKN yang mengidap kedua penyakit katastropik ini harus menjalani serangkaian pengobatan rutin dan berulang, seperti cuci darah, kemoterapi, radioterapi, sinar X-ray, hingga obat-obatan yang tak boleh terputus. Seperti halnya yang sudah dirasakan beberapa tahun belakangan oleh Siti, seorang ibu rumah tangga dengan satu orang putra, mengidap kanker parotis, yang merupakan tumor ganas yang menyerang kelenjar telinga, sehingga pasien yang menderita penyakit ini akan mengalami permasalahan pada pendengaran, tenggorokan, hingga mulutnya. Awalnya itu sangat shock banget, yang penyakit yang saya sangat takutkan akhirnya terjadi pada diri saya. Itu kayak diam, kayak nangis, bercampur aduk gitu. Cuman dari keluarga itu kasih support lah bahwa kita pasti bisa sembuh kayak gitu. Yang saya takutkan juga adalah kematian. Soalnya kan penyakit kanker itu pikiran saya itu udah kematian aja penyakit kanker itu. Namun alhamdulillah pas setelah itu support dari keluarga yang membuat saya semakin semangat untuk menjalaninya. Dan mereka itu malah semakin adanya penyakit seperti ini, malah semakin dekat dengan saya. Dan dari situ saya merasa lebih semangat lagi untuk sembuh. Untuk memperlambat pertumbuhan sel kanker parotis yang diderita, Siti harus melakukan terapi sinar dengan menggunakan alat khusus. Tidak tanggung-tanggung, Siti harus menjalani terapi ini seminggu 5 kali, dan tentunya dengan biaya yang cukup besar. Awalnya saya pikirkan tidak mungkin ya harus berobat seperti ini, soalnya kan tahu sendiri radiasi atau operasi itu sangat mahal sekali dan saya tidak mungkin untuk berobat pakai uang pribadi. Alhamdulillahnya saya udah punya BPJS. Dari situ saya sangat terbantu oleh BPJS. Karena kalau tidak ada BPJS saya nggak tahu mungkin seperti apa saat ini saya sekarang. Sebagai pasien BPJS Kesehatan, Siti mengakui bahwa selama ini dirinya merasa tidak dipersulit dengan prosesnya. Semua berjalan dengan baik, mulai dari vaskes pertama, tindakan operasi, hingga kini dirinya sudah menjalani kemoterapi sebanyak 20 kali. Tidak hanya Siti, Evi menjadi salah satu penerima manfaat dari BPJS Kesehatan lainnya. Evi didiagnosa sebagai penderita gagal ginjal akut yang disebabkan karena hipertensi. Sehingga kini Evi harus rutin menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Sejak tahun 2019 dirinya melawan penyakit kronis dan sudah 7 tahun sebagai pasien menerima manfaat dari BPJS Kesehatan yang selalu menanggung biaya pengobatannya. Alhamdulillah saya mungkin karena ada dengan BPJS ini saya tercover. Saya waktu itu operasi CDL, operasi Simino, semuanya saya lewati dengan kemudahan. Sampai saya nangis karena kan kalau bayar itu kan sampai puluhan juta. Alhamdulillah saya menggunakan fasilitas itu, saya alhamdulillah tercover dengan BPJS. Alhamdulillah sempat saya juga saya hanya banyak berdoa, maksudnya saya berterima kasih bahwa saya bisa menjalani itu dan melewati itu karena ada fasilitas BPJS. Alhamdulillah. Evi bersyukur berkat program JKN dirinya mampu bertahan hingga saat ini. Alhamdulillah anak-anak juga mendukung. Cuma kan saya juga kasihan kasih beban sama anak-anak bahwa kalau saya misalnya ada biaya di luar dari itu ya,
Tapi alhamdulillah tercover oleh BPJS, alhamdulillah. Jadi saya merasa bersyukur dan berterima kasih banyak. Pokoknya saya, karena ini yang terjadi sama saya sendiri, bahwa saya menggunakan fasilitas itu, banyak kemudahan yang saya dapatkan. Dan ini kan sebenarnya rumah sakit yang awalnya swasta yang tidak menerima BPJS, tapi alhamdulillah saya, karena sudah ada BPJS, saya bisa tercover di sini, alhamdulillah. Berjalannya proses pengobatan yang dilalui Siti dan Evi sebagai penerima manfaat dari BPJS Kesehatan tak lepas dari peran rumah sakit yang dijadikan tempat untuk berobat. Rumah sakit hadir dengan memberikan pelayanan terbaiknya untuk para pasien. Sejauh ini kami memberikan pelayanan, tidak ada perbedaan ya antara untuk pasien jaminan BPJS Kesehatan maupun jaminan yang lainnya. Jadi seluruhnya kami tangani secara sama, terutama untuk proses gawat dan daruratnya. Alhamdulillah sampai saat ini sinerginya cukup baik ya. Jadi pasien-pasien kami pasien-pasien yang datang kemari untuk jaminan BPJS Kesehatan dapat terlayani dengan baik. Meskipun mungkin sekali waktu kalau sedang full capacity kita juga bisa dapat bantuan juga untuk saling merujuk, tapi overall layanannya juga berjalan dengan baik di sini. Sinergitas pemerintah melalui BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Mayapada Tangerang hadir menjadi solusi untuk para penderita penyakit kronis dengan dapat menanggung seluruh biaya pengobatan hingga mendapatkan kesembuhan. Harapannya karena memang program JKN ini sangat baik, kemudian masyarakat yang membutuhkan juga sangat banyak, mungkin ke depannya rumah sakit atau layanan kesehatan yang bisa melayani program JKN ini bisa dipermudah atau diperbanyak. Kemudian juga pasien-pasien juga dapat lebih mudah lagi untuk menjangkau fasilitas kesehatannya. Dan juga terakhir mungkin ya harapan dari rumah sakit pastinya proses klaim lebih mudah lagi. Semua pasien dinilai sama, membutuhkan pelayanan, perawatan yang prima untuk dapatkan kesembuhan. Tak terkecuali pasien dengan bantuan dari BPJS Kesehatan. Cerita dari Siti dan Eva sebagai pasien pejuang penyakit kronis memperlihatkan bahwa program JKN sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Maka dari itu, untuk mewujudkan layanan kesehatan yang semakin membaik dan berkelanjutan, BPJS Kesehatan terus menggaungkan program iuran gotong royong untuk melibatkan masyarakat lainnya untuk dapat berkontribusi bagi kesehatan bersama. Laporan Nindi Dewinta, Alif Rahman, Tangerang, Banten, Garuda TV. Pemirsa, demikianlah Flash 8 kali ini. Kami akan kembali dengan informasi update lainnya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Garuda TV. Saya Nindi Octavia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.